Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Bagaimana puasa hari ini teman-teman sekalian ya? Terasa laparnya ya bagi kita yang belum terbiasa berpuasa. Tetapi ala kulli hal sampainya kita di bulan Ramadan kali ini ya, kita harus banyak merasa bersyukur atas nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini. Nah, biasanya di awal-awal Ramadan ini sangat semangat melaksanakan berbagai macam ibadah. Mulai dari ngaji yang mungkin berjus-jus, mulai dari sholat malamnya juga yang full, mungkin di masjid dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang ingin saya bagi terkait dengan membaca Al-Quran. Jadi saya pernah membaca Al-Quran, kan biasanya begini ya teman-teman ya. Kalau kita baca Al-Quran itu kan kadang ngejar target, terus bosan, aslinya bosan kadang. Ya, dipaksa betul untuk menyelesaikan satu juz itu dipaksa. Nah, ini pengalaman pribadi saya, barangkali nanti bermanfaat. Ketika saya baca Al-Quran dan supaya kita bisa menikmati ketika membacanya itu walaupun nggak paham. Memang paling bisa terasa nikmatnya itu kalau kita paham, ada sesuatu yang masuk begitu ya. Tapi setidaknya begini, Al-Quran itu kalamullah atau firman Allah. Jadi kalau firman Allah itu berarti adalah Allah yang maha besar dan maha berkuasa itu sedang berbicara dengan kita. Jadi beliau itu sedang berbicara dengan kita, dan yang kita baca itu adalah sesuatu yang luar biasa agungnya. Apa bentuk keagungannya? Kita sedang membaca pembicaraan Allah atau kalamullah, bahasanya begitu ya, yang ketika Al-Quran itu turun begitu luar biasanya. Prosesnya begitu, proses turunnya luar biasa, dibawa oleh malaikat Jibril, bahkan dikawal oleh ribuan malaikat ya. Bahkan dalam sebuah riwayat itu ada satu kata dalam Al-Quran yang dikawal 70.000 malaikat ya. Saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha waktu itu, beliau ahli tafsir. Satu kata di dalam ayat, yaitu di dalam terkait dengan ibadah puasa begitu. Kalimat yang satu kata dikawal oleh 70.000 malaikat untuk menyampaikan kepada kita. Dan bisa dibayangkan dulu di zaman sahabat bagaimana cara membacanya. Ada sahabat yang sembunyi-sembunyi membacanya, misalnya Sayyidah Fatimah ya, istri saudarinya Khalifah Umar bin Khattab ya, ketika awal-awal masuk Islam itu kan dia dengan suaminya itu sembunyi-sembunyi membaca Al-Quran, dan itu cuma sepotong, tapi mereka begitu antusiasnya, begitu merasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membaca satu potong itu. Saya membayangkan begitu dahsyatnya gitu ketika mereka membaca begitu itu. Sepotong ayat, belum 30 juz waktu itu, masih di Mekah ya. Belum 30 juz. Terus dibawanya itu demikian, prosesnya demikian sakral, demikian berat, nyampe kepada Rasul. Dan hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran 30 juz dalam satu mushaf. Saya membayangkan sekiranya
kenikmatan yang dibaca oleh para sahabat, membaca sepotong-sepotong, ditulis di pelepah kurma, kemudian ditulang, dibaca. Mereka harus mengumpulkan beberapa bahan gitu ya untuk nulis Al-Quran, kemudian untuk dibaca. Sedemikian beratnya proses tersebut untuk bisa menikmati firman Allah. Hari ini loh saya dihidangkan oleh Allah 30 juz blek di depan. Kok malas itu rasanya gimana ya? Kalau ya malas ada yang namanya manusiawi, cuma dengan perasaan dan bayangan seperti itu lain ketika membacanya. Rasanya itu testernya itu membaca Quran itu beda dengan sekedar ngejar target 1 juz. Itu betul, nggak terasa. Oh sudah 1 juz ya, sudah 1 juz ya, loh sudah lewat ya, nggak terasa. Coba begitu dibayangkan ya. Itu belum paham maknanya lah. Tapi membayangkan betapa agungnya Al-Quran ini nyampe kepada kita, kemudian proses turunnya yang luar biasa, kemudian sahabat yang mencuri-curi dan betapa sulit untuk bisa sempurna membaca Al-Quran seperti kita full. Kan kalau membayangkan itu rasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu patut syukurnya itu lebih. Ya Allah, alhamdulillah hari ini kita dikaruniakan membaca Al-Quran dengan mudah, ya, terhidang 30 juz di depan kita. Maka insya Allah Allah mudahkan hati kita untuk membaca Al-Quran dan menikmatinya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.